Bismillahirrahmanirrahim. Dua sisi kehidupan yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan manusia, yaitu antara lahir batin, benar salah, zahir gaib, atau yang tidak nampak dan nampak oleh mata. Dan manusia dituntut untuk mengimani keduanya. Karena kedua sisi tersebut adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat-umatnya. Dari hal tersebut kita sering mendengar istilah atau kata-kata syariat dan hakikat. Dan keduanya tentu harus kita dapatkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada kenyataannya orang lebih membanggakan syariatnya ataupun tindakan ataupun hal-hal atau sesuatu yang terlihat dengan mata di kepala, atau sesuatu yang dapat dilihat dan dinilai orang lain. Dan orang pada umumnya lebih menyukai atau mencintai sesuatu yang nampak atau terlihat dengan mata di kepala. Dan yang tidak nampak atau tidak terlihat oleh mata di kepala kita diabaikan atau dikatakan halusinasi. Dari kedua sisi tersebut, kalau kita mengkaji surat Al-Imran ayat 13, sungguh telah ada tanda bagi kamu kepada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan yang berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Dan mengutip surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, diantaranya mereka yang beriman kepada yang gaib. Apakah kita masih ragu atau kita tidak mempercayai dengan adanya kehidupan di alam gaib? Alam kehidupan yang tidak bisa dilihat dengan mata di kepala. Atau dengan kata lain, kehidupan alam gaib hanya dilihat dengan mata hati. Dan yang menjadi penandasan atau yang harus digarisbawahi, yang bisa dijadikan bahan perenungan dan pengkajian, mengutip surat Al-Imran ayat 13, Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia atau Allah kehendaki. Anak-anak berkarohmah atau dengan istilah sekarang dinamakan anak indigo, yang bisa melihat dengan mata hati. Kalau merujuk surat Al-Imran ayat 13, mereka tergolong benar atau salah. Dan mereka tergolong orang yang beriman atau orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa dijadikan bahan perenungan dan pengajian bagi sedulur-sedulur dalam menyikapi tentang anak berkaromah atau anak indigo. Karena pada kenyataannya yang terjadi saat ini, mereka dari golongan anak indigo menjadi bahan hinaan, ejekan, intimidasi dengan kata-kata yang menyakitkan. Mereka dikatakan orang yang berpenyakit atau terganggu kejiwaannya ataupun diganggu jin, bahkan dikatakan orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang paling menyedihkan, ada upaya menghilangkan atau menutup penglihatan mata hati atau mata batin mereka. Sadar atau tidak, kalau berdasar surat Al-Imran ayat 13, merekalah yang tergolong orang-orang yang beriman. Tetapi akan dihilangkan, ditutup keimanannya. Mereka yang banyak mendapat pelajaran dari kehidupan, terlebih dari kehidupan atau kabar dari alam gaib. Sadar atau tidak, mereka menjadi jembatan atau menjadi perantara bagi orang-orang yang hanya bisa melihat dengan mata di kepala, termasuk menyikapi tanda-tanda akhir zaman dan sosok akhir zaman. Karena keterbatasan cara pandang, mohon maaf secara pribadi, yang hanya bisa melihat dengan mata di kepala,
yang tentu dalam menyikapi kejadian atau sesuatu hal lebih menggunakan atau membanggakan akal pikir atau penalaran. Dan kehidupan alam gaib sulit untuk dinalar atau dipikirkan. Dan dari mereka atau dari anak-anak berkarohmah atau anak-anak indigo yang secara batin atau gaib mencari tahu atau menelisik tentang Satrio Piningit. Karena secara lahiriah kita tidak akan menemukan jawaban dari sosok Satrio Piningit. Karena dia atau sosok Satrio Piningit selalu berpindah-pindah tempat. Yang tentu dalam proses lelono topong rame. Dan kehidupannya yang kesandung kesampar tentu banyak hinaan, ejekan. Secara lahiriah dia bukan siapa-siapa. Mohon maaf, dia ibarat sampah kehidupan. Karena dengan pola hidupnya yang berbeda dengan kehidupan pada umumnya, sehingga kita sulit atau kita tidak akan mengetahui sosok Satrio Piningit tersebut. Meskipun ada kemungkinan secara lahiriah kita pernah bertemu atau berkumpul dengannya. Dengan bantuan atau sumber dari anak-anak atau orang-orang yang diberi kelebihan mata hati untuk menelisik dan mencari tahu tentang sosok Satrio Piningit dengan cara pandang mereka. Yang tentu dengan dasar seratan yang Joyoboyo dalam bait-bait jongkonya. Dengan kelebihan bisa berinteraksi dengan leluhur, dalam hal ini orang-orang dahulu atau sukmo orang-orang dahulu. Mereka diberi tanda-tanda, diberi ciri-ciri tentang sosok Satrio Piningit. Yang antara lain dari pakaiannya, pengawalnya, dan sejarah kehidupannya. Sehingga muncul nama atau istilah Abi Bondowoso Cokro Menggolo, Pambadya Sabdo, Sabdo Pangku Jagat, Pangeran Alit, yang karena proses reinkarnasi atau melalui proses titisan atau manjingnya sukma orang dahulu ke badan wadak orang sekarang. Dan proses ini sungguh tidak bisa dinalar atau dipikir, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah atas kehidupan umat-umatnya. Sehingga Allah membedakan umatnya dua golongan, yaitu yang beriman dan kafir. Dan itu menjadi ketentuan dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya. Banyak orang yang tidak mempercayai dengan Allah, apalagi dengan kebesaran Allah, tentang ridho, barokah, karohmah, mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah kita tergolong orang yang beriman atau orang kafir, tentu hanya diri pribadi kita yang mengetahui. Dari orang-orang atau anak-anak berkarohmah dengan cara pandangnya dan dengan penelisikan atau penelusuran mereka, nama Abi Bondowoso Cokro Menggolo begitu ditakuti dan dihormati makhluk gaib, makhluk halus. Dia sangat disayangi dan dia dijaga wali-wali Allah dan para leluhur, yang menjadikan sosok Satrio Piningit kadang sulit untuk ditembus karena tubuhnya selalu diselimuti cahaya atau sinar-sinar. Nama atau sosok Cokro Menggolo ibarat selebritis, public figure alam gaib, makhluk halus, bersukaria ketika bertemu dengan dia. Ibarat rakyat bertemu dengan pemimpinnya dan fans ketemu dengan artisnya. Kedatangan Cokro Menggolo ditunggu-tunggu makhluk kasat mata dimanapun. Dia dipuja-puja dan dieluk-elukkan di alam gaib. Tidak sedikit dari mereka yang meminta barokahnya. Meski di dunia dia terbuang, terhina dan teraniaya. Pendapat tersebut semakin membuktikan sesuatu atau hal yang tidak masuk akal. Tetapi karena cara pandang yang berbeda menjadikan hinaan, hujatan pada anak berkaromah atau anak-anak indigo.
Abi Bondoso Woso Cokro Menggolo yang mendapat gelar Sabdo Pangku Jagat karena dia yang membawa atau memegang kayu Telogosari. Mohon maaf bagi teman-teman atau sedulur-sedulur yang bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan makhluk halus, bisa membuktikan apakah pendapat atau anak-anak atau orang-orang berkarohmah yang menjadi sumber, yang menjadi bahan ulasan atau bahan cerita ini benar atau salah, termasuk benar dan salahnya Cokro Menggolo Putra atau momongan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kalau dengan akal atau dengan cara pandang mata di kepala, jelas ini pemahaman atau pendapat yang gila dan tidak masuk akal. Pendapat atau penglihatan mereka, anak-anak berkarohmah, karena sulit dibuktikan dan dinalar. Pendapat tentang sisi gaib Satrio Piningit dapat dikatakan pembodohan atau kebohongan, musyrik, syirik, penghayal, dan sederet hinaan dan hujatan. Cara pandang dengan penglihatan mata hati yang diberikan kepada umat-umatnya oleh Allah, yang tentu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya alam dengan perantara waktu yang akan menjawab, termasuk jawaban benar atau salah tentang sosok Satrio Piningit. Bismillah, jaga kerukunan, kuatkan hati dengan kesabaran dan keikhlasan. Semoga ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jadi bagian perjuangan Satrio Piningit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim